Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan cerita saya selama saya bekerja di beberapa PT atau kalau di daerah lain sebutnya namanya pabrik ya, karena saya juga operator produksi ya. Nah, bisa kalian lihat ini beberapa surat pengalaman saya. Ini bukan nama PT atau perusahaan yang saya kerja, maksudnya di tempat kerja ini adalah, kalau dulu itu namanya itu Subkon ya, Subkon itu sama dengan penyalur ya kan, penyalur. Kalau dulu itu mudah banget Sobat Besti mencari lowongan pekerjaan, banyak aja beberapa dari mereka yang perusahaan menawarkan di sini nih ada lowongan, di sini ada lowongan. Bahkan mereka pun banyak yang memilih ya kan. Mohon maaf ya, yang ibaratnya yang kompet aja mereka tidak ada yang tertarik untuk mampir pula, maksudnya untuk melamar ke perusahaan tersebut. Sekarang apa yang dicari? Banyak lowongan pun tidak mudah untuk diterima. Satu lamaran pun walaupun ada lowongan itu masih butuh proses dan perjuangan untuk mengikuti tes-tes selanjutnya. Makanya itu Sobat Besti, kalau kalian sudah melamar butuh perjuangan, terus kalian itu kurang bersyukur, pengen cabut karena itu tidak nyaman, karena orangnya ini itu setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi kalian tuh harus tahan mental, tahan semuanya, nggak ada yang gampang dan nggak ada yang senyaman mungkin yang kalian mau di dalam hati. Ini ya, tuh ini kebanyakan Subkon semua tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masih ada beberapa lain lagi. Kenapa bisa sebanyak ini? Ya kalian bisa ngerti lah, tidak semua, terkadang perusahaan itu langsung permanen mengkontrak seorang karyawannya. Terkadang perusahaan ini kan ada up dan down-nya. Jadi kita tidak bisa untuk harus menetap di tempat satu perusahaan itu tersebut ya kan. Ya sewaktu-waktu kita akan juga difinishkan juga. Mau sebaik apapun kita, jarang absen, rajin masuk, tapi kalau emang rezeki kita sampai di situ ya kita mau bilang apa ya kan. Nah makanya itu Sobat Besti, di sini tuh saya ambil hikmahnya, saya bersyukur Allah itu masih lebih sayang hambanya jikalau kontraknya itu cukup sampai di situ aja. Makanya itu saya tuh mencari suasana baru, berpengalaman baru, ya kayak gini lah sebagai seorang content creator. Nah makanya itu kan kalian yang bagi yang menonton channel YouTube saya nggak usah bingung, karena saya tuh belajar dari sini, pengalaman. Di sini berbagai macam yang barang apa yang diproduksi, kebanyakan itu barang-barang elektro, bahan setengah jadi ya kan, seperti buat casing HP, handphone ya kan,
terus itu alat-alat kesehatan, terus itu apalagi baju kayak garment gitu, berbagai macam lah produknya ya kan. Nah, jadi saya itu sudah ibaratnya bersyukur mendapatkan pengalaman ya kan. Dan situ prosesnya itu bermacam-macam, tidak hanya monoton di satu tempat proses saja, karena sewaktu-waktu proses kita itu ketika kita tidak ada barang, ya kita harus banyak belajar, semangat untuk mau pindah ke proses lainnya. Kadang kan teman-teman kan nggak pengen kan pindah ke proses lainnya ya kan, karena teman, kenyamanan dalam mendapatkan pertemanan. Tapi kan kita kan ini kan harus sesuai dengan isi perjanjian. Kita ini kerjanya dikontrak, dibayar, jadi kita tidak mungkin semuanya kita bekerja dengan sesuai hati kita. Jadi kita harus mengikuti instruksi dari atasan dan juga kakak-kakak leader kita ya kan. Kita nggak mau lakukan di sini, nggak mau di situ. Kita tuh makanya kita tuh harus banyak mau belajar. Jadi kita tuh multi skill. Suatu saat kalau kita nggak ada kerjaan, kita tuh bisa pindah lain ke itu kan. Molding itu adalah bahan bakunya yang akan mau kita kerjakan ke dalam proses selanjutnya dengan menggunakan mesin kayak gitu ya. Makanya itu judulnya warna-warni kehidupan kayak gitu. Saya belajar dari pengalaman kerja saya ini ya kan. Oke. Ya, prosesnya itu bermacam-macam, ada assembly, cutting, terus itu manual insert kayak ibaratnya itu ada sebuah barang, terus itu kita insert beberapa komponen di dalam barang tersebut kayak gitu contohnya. Terus itu printing, terus itu prosesnya inspection atau visual production. Yang paling banyak tantangan dan cobaan itu adalah sebagai seorang operator inspection atau visual, karena mereka akhir dari segala produksi yang dikerjakan oleh operatornya ya. Kita mempertahankan kualitas produksi yang akan dikirim ke customer selanjutnya. Itulah sebagai tantangan seorang operator inspection production di dalam proses tersebut. Jadi kita tidak bisa hanya di dalam satu skill aja, harus banyak belajar beberapa skill. Makanya itulah saya belajar dari YouTube ini, tidak harus hanya satu tema aja, bermacam-macam, banyak belajar ya kan, kayak gitu. Jadi suatu saat ketika kehabisan bahan, kita bisa mengerjakan di proses selanjutnya ya kan. Oke, sampai di sini dulu ya. Harap di like, comment, subscribe, and share. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.